Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks surat lamaran pekerjaan. Kali ini yang akan saya bahas adalah frasa. Sebenarnya frasa ini masuk dalam kajian sintaksis. Apa saja sebenarnya bidang kajian sintaksis ini? Ya, ada 3, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Pada pertemuan ini saya hanya membahas frasa, sedangkan klausa dan kalimat saya akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Apa sebenarnya frasa itu? Kita mulai dari pengertian frasa. Frasa adalah kelompok kata yang bersifat non-predikatif, berfungsi sebagai pengisi fungsi klausa atau kalimat. Dari pengertian ini sebenarnya sudah terekam ciri-ciri frasa. Apa saja ciri frasa itu? Bisa kita lihat dari fungsinya, bentuknya, dan sifatnya. Ditinjau dari fungsinya, frasa adalah pengisi fungsi-fungsi klausa. Kalau berbicara soal fungsi-fungsi klausa atau kalimat, kalian pasti sudah mengenal, yaitu subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Pada konstruksi kalimat ini ada 3 unsur, yaitu adik saya, sedang bermain, dan layang-layang. Pada unsur sedang bermain ini mengisi fungsi predikat, sedangkan unsur adik saya mengisi fungsi subjek, dan layang-layang mengisi fungsi pelengkap. Bagaimana kalau dilihat dari bentuknya? Frasa umumnya berupa kelompok kata, tapi ada juga yang berupa kata. Saya ambil pendapat dari Dr. Ida Bagus Putrayasa dalam bukunya yang berjudul Analisis Kalimat. Nah, pada kalimat ini ya, kita melihat bahwa unsur adik saya, yaitu pengisi fungsi subjek, ini terdiri atas 2 kata atau disebut dengan kelompok kata. Begitu juga dengan sedang bermain, juga berupa kelompok kata. Pada unsur layang-layang ini diisi oleh kata. Nah, menurut beliau, frasa yang berupa kata ini disebut dengan frasa atomat. Bagaimana dengan sifatnya? Frasa bersifat non-predikatif atau tidak boleh melewati batas fungsi. Apa maksudnya ini? Pada contoh kalimat ini terlihat bahwa unsur adik dan saya ini hanya berfungsi sebagai pengisi S. Ya. Pada unsur sedang bermain, ya, juga hanya berfungsi sebagai pengisi predikat. Layang-layang hanya berfungsi sebagai pengisi pelengkap. Nah, itulah yang disebut dengan frasa. Frasa. Bandingkanlah dengan konstruksi berikut. Pada kalimat adik yang sedang bermain tiba-tiba terjatuh, itu juga terdiri atas 3 bagian, yaitu adik yang sedang bermain, unsur tiba-tiba, dan unsur terjatuh. Pada konstruksi ini kita bisa melihat bahwa ada unsur verba di sini. Unsur verba berfungsi sebagai pengisi predikat. Letak kiri predikat adalah subjek, dan unsur yang biru ini disebut dengan unsur keterangan.
Nah, dari ketiga unsur ini hanya unsur subjeklah yang berupa kelompok kata. Ada 4 kata yang membangun fungsi subjek ini. Ya, kita lihat apakah kelompok kata ini tidak melewati batas fungsi atau sebaliknya. Nah, kalau diamati di dalam konstruksi ini ada unsur verba, yaitu sedang bermain. Nah, sebagaimana telah saya katakan tadi, bahwa verba dalam sebuah klausa dia berfungsi sebagai pengisi predikat. Nah, letak kiri predikat adalah subjek. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan kelompok kata yang melewati batas fungsi. Nah, sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai frasa. Bagaimana cara menentukan sebuah frasa itu? Di sini saya sudah mendata tahapan-tahapan dalam menentukan sebuah frasa. Yang pertama, ya, kita coba memilah konstruksi kalimat ini menjadi beberapa bagian sesuai dengan unsur pembentuknya. Anak kecil itu, ini bagian yang pertama, sedang menggendong bagian yang kedua, dan boneka Barbie bagian yang ketiga. Lalu langkah yang kedua adalah cari unsur klausa atau kalimat yang berupa kelompok kata. Kita lihat di sini 1, 2, 3. Oh, berarti ini kelompok kata. Ini 1, 2 kelompok kata juga, dan bagian yang ketiga ini juga terdiri atas 2 kata, dikatakan kelompok kata juga. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan fungsi kelompok kata dalam konstruksi tersebut. Nah, kita lihat dari tengah di sini, yang di tengah ini adalah kelompok kata kerja. Kelompok kata kerja berfungsi sebagai pengisi predikat. Letak kiri predikat subjek, letak kanan predikat, karena predikatnya adalah transitif, berfungsi sebagai pengisi objek. Nah, kemudian yang terakhir, kita lihat apakah unsur-unsur pembentuk frasa itu hanya mengisi satu fungsi dalam klausa atau dalam konstruksi tersebut. Anak kecil itu hanya berfungsi sebagai pengisi S. Ya. Kecil bukanlah predikat, ada subjek. Ya. Sedang menggendong, unsur menggendong memang verba, bersifat predikatif, tapi sedang tidak otomatis berfungsi sebagai subjek pada kata menggendong. Nah, oleh karena itu unsur sedang menggendong termasuk frasa karena hanya mengisi satu fungsi klausa, yaitu predikat. Begitu juga dengan boneka Barbie. Kita lihat contoh yang lain. Pada penduduk kampung sedang bekerja ketika peristiwa itu terjadi juga sama, ya, kita pilah-pilah dulu menjadi beberapa bagian, yaitu penduduk kampung sedang bekerja, ya, dan ketika peristiwa itu terjadi. Kita lihat di sini, ya, ini juga kelompok kata, dan kelompok kata juga. Nah, kelompok kata kerja di sini berfungsi sebagai pengisi predikat, letak kiri subjek, dan letak kanan adalah keterangan. Kita lihat, ya, dari ketiga kelompok kata ini, adakah yang sudah melewati batas fungsi? Kita lihat dari yang pertama. Ini frasa karena kedua-duanya hanya memiliki fungsi sebagai pengisi subjek. Ini hanya berfungsi sebagai pengisi
predikat, tapi coba lihat bagian yang ini. Nah, pada bagian kelompok kata yang ketiga ini terlihat ada unsur predikat, yaitu terjadi. Nah, letak kiri predikat subjek. Nah, inilah yang disebut dengan melewati batas fungsi. Apakah ini disebut dengan frasa? Tentu saja tidak. Inilah yang disebut dengan klausa. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang frasa. Yes. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.